Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Yang kedua, tujuan strategi pembelajaran. Adapun tujuan strategi pembelajaran yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat siswa. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa masih merasa belajar. Yang kelima, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran di mana seorang guru memiliki peran yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa, agar siswa dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa memiliki peranan yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, di mana strategi pembelajaran ini memberikan ruang kepada siswa agar menemukan sendiri inti dari materi pelajaran yang akan mereka pelajari. Artinya, siswa tidak hanya menerima penjelasan dari guru saja, tetapi juga berupaya untuk menemukan inti dari materi pelajaran mereka secara mandiri. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini berfokus pada penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Permasalahan ini biasa diambil dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Apabila anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan oleh guru, maka kelompok yang lain bertugas untuk menjelaskannya sebelum mengajukan bertanya kepada guru. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif, di mana strategi pembelajaran ini menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dengan menghadapkan siswa pada situasi tersebut, diharapkan mereka dapat membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianggapnya baik. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang terakhir, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Materi selanjutnya, langkah dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, penetapan tujuan pengajaran. Yang kedua, penetapan sistem pendekatan pengajaran. Yang ketiga, pemilihan dan penetapan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran yang paling tepat dan efektif. Yang keempat, penetapan kriteria keberhasilan proses pembelajaran. Materi selanjutnya, langkah-langkah menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama,
Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis siswa. Maka, strategi pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang tepat. Sebaliknya, jika ingin menguatkan karakter siswa, bisa menerapkan strategi pembelajaran afektif. Yang kedua, sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Guru harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, perhatikan jumlah siswa. Selain gaya belajar siswa, perhatikan juga jumlah siswa yang hadir di kelas. Hal ini dikarenakan karena ada beberapa strategi pembelajaran yang mungkin kurang efektif jika diterapkan dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu juga menjadi salah satu hal yang patut guru pertimbangkan saat menentukan strategi pembelajaran. Pasalnya, setiap mata pelajaran memiliki alokasi waktu masing-masing. Materi selanjutnya, komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pengajaran. Sebagai acuan yang dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang kedua, guru. Sebagai tenaga pendidik yang berperan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang ketiga, siswa. Sebagai pihak yang akan menerima sekaligus menjalankan strategi pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Yang keempat, materi pelajaran. Sebagai informasi yang diberikan kepada peserta didik seperti materi formal yang berisi materi atau buku-buku resmi, dan materi informal yang berisi tentang lingkungan sekolah. Yang kelima, metode pengajaran. Sebagai ketetapan dalam pemilih metode yang dapat mempengaruhi strategi pembelajaran. Yang keenam, media pengajaran. Sebagai alat yang digunakan oleh guru dalam menjelaskan suatu materi pelajaran. Yang ketujuh, administrasi. Administrasi finansial. Komponen ini berkaitan dengan perencanaan jadwal pembelajaran, kondisi ruang belajar, sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Baik, itulah tadi materi dalam strategi pembelajaran. Adapun kesimpulannya, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.